Oke, selamat malam. Ngantuk. Berjumpa kembali dengan Mas Bino Tegar. Selamat pagi. Pagi. Aduh, ngantuk. 3 hari tidak tidur. Seakan bahas altcoin season sudah dekat di sini. Kalau 3 hari, yang saya tahu sih 2 hari 2 malam manusia nggak tidur itu masih tergolong normal kekuatan segitu. Tapi kalau udah 3 hari, saya nggak tahu. Di atas 3 hari 3 malam nggak tidur sudah bukan orang biasa lagi. Setahu saya gitu. Kebenarannya sih nggak tahu. Saya belum pernah membuktikan itu. Ya, nyatanya saya juga nggak sakti kok. Ya, oke kawan, saya akan bahas tentang altcoin season. Ikuti saja market. Jangan berkutakan. Jangan nangis di pojokan. Ini adalah game murni. PP terbaik. PP terbaik, PP dan PP terbaik. Ingat, PP terbaik untuk meme coin. Holding, harga murah. 1-2 rupiah pada masanya akan sampai. Itu prediksi saya di belakang saya. Tapi kalian tertiur, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya hanya sebatas mereview sebatas yang saya tahu dengan kacamata saya. Oke. Sekarang Fear and Greed-nya sudah masuk ke 27. Kemarin 17. Sangat sudah nggak begitu takut. Sudah akan netral. Altcoin season index-nya berada di 53. Artinya sudah bergeser ke altcoin season. Cuma belum puncak. Nanti kalau sudah di atas 75 baru puncak. Masuk sekarang kesempatan untuk masuk. Data-data video semalam yang saya sudah sampaikan, kalian yang belum tonton ya, itu data-data yang akan membuat market akan segera terjadi altcoin season. Video semalam data-datanya lengkap, itu sudah saya sampaikan yang akan membuat market itu pump ya. Kita masuk ke PP. Sekali lagi 27 Fear and Greed ya. Sudah mulai orang tidak takut. Saatnya untuk serok. Kemudian altcoin seasonnya sudah tembus di 53. Artinya ini sudah fase altcoin tahap awal. Nggak apa-apa. Yang penting kita tunggu saja. Ini game murni kok. Ya, kita akan masuk ke PP. Bagaimana dengan PP? PP sudah masuk 567,3K. Berarti saya tinggal kemarin ke Wonobodro, 1000 naiknya ya, luar biasa. Kapitalisasi masih sudah masuk ke 20,4 triliun, yang kemarin sempat ke 17 triliun, naik 3 triliun. Wow ya, kapitalisasinya naik ke 20,04 triliun, yang kemarin sempat pas jatuh 7 triliun. Harga turun tidak seberapa karena kemarin 0,046 sudah terjadi bottom, naik ke 0,49 pada level tinggi. Di situ dibanting ke bawah cuma tipis 0,47 dan ini sekarang 0,048 lagi. PP sedang melakukan sesuatu yang sebagian besar koin meme gagal lakukan, tapi PP mempertahankan untuk breakout. Wow. Pergerakan sendirian tidak berarti apa-apa. Yang penting adalah apa yang terjadi setelah pump saat ini. PP tidak langsung mengembalikan kenaikannya. Sebaliknya ia mencetak level tinggi yang lebih tinggi dan level rendah yang lebih tinggi. Simbol volume tetap tinggi. Itu biasanya nanti dulu. Oke. Itu biasanya merupakan tanda bahwa pembeli masih menguasai. Skenario bullish bergerak mempertahankan di atas 0,0070 dan net swap likuiditas bisa menargetkan 0,0039 ataupun 00 ke 3 sekian. Skenario yang penting kita nunggu FOMO akan menjadi likuiditas besar masuk uang, dana besar banyak masuk. Bagi saya bukan tantangan meme lagi. Ini adalah tentang apakah momentum bisa bertahan melalui gelombang penarikan keuntungan pertama. Wow, tenang kawan ya. PP bukan koin yang ecek-ecek. Tenang ya. Mudah-mudahan kita cuan semua di sini karena
rankingnya masih bertahan di 53 top CNC, tidak pernah goncang tergoyang dari top CNC 100. Ini sangat menarik menurut saya, perlu kita hajar lagi. Dan PTCD-nya masih di atas 58, sekian. Nanti tunggu sampai PTCD di bawah 50. Tapi ini sudah mulai memble 58,34. Wow, sudah mulai mencret. Apakah tanda-tanda altcoin season? Mudah-mudahan akan segera terjadi, dan saya juga akan sampaikan berita besar ini kepada teman-teman yang di grup, karena kita punya grup siluman kelelawar malam. Percaya kawan. Oke, kita harus yakin dan semangat seyakin-yakinnya. Rezeki nggak kemana, rezeki adalah takdir ilahi. Jodoh, rezeki, mati, takdir ilahi. Makanya kalau mantan saya ngomong masalah apa namanya itu ajal-ajal itu, saya gedek banget, sok jadi Tuhan apa, santai aja. Yang namanya rezeki mati itu sudah di tangannya kok. Ngapain kita takut-takut dengan ajal, pakai disampaikan ke saya, ke saudara saya, Pak, orang waras begitu. Udah selesai urusan sama saya, udah selesai, nggak usah pakai macam-macam. Saya juga udah nggak nyimpen WA-nya, sudah di blok semua. Saya juga gantian ngeblok. Apa namanya, masih ngomen-ngomen status keluargaku, minta transfer pula ke Medan. Kok ada yang begitu ya? Ya itulah dunia kita orang waras dengan orang halu itu beda kawan. Kita nggak nyambung ya kalau sama orang halu. Kalau orang halu ya kita kalau ikutin kita jadi ikut stres. Kita jangan ikut yang begitu. Kita ikutin aja PP cuan, kita sukses bersama di situ aja. Ya fear and greed-nya sudah turun, dan kita lihat ini sambil ngoceh ke kalian tapi sambil pesan ke saya ke grup ya. Wow, mantap ini. Wah, pemegangnya sudah 500, 5677. Pokoknya kita yakin saatnya bull market sudah ketahuan ini kok. Sudah ketahuan. Kenapa menjadi prematur? Ternyata gara-gara ETF. Nanti kalau ETF sudah nggak tenar ya altcoin season lagi. Nyatanya ETF juga turunnya BTC sampai 50% itu ya sudah tidak kayak saham. Kalau saham 10% aja udah pada nangis. Paling saham itu kalau naik 3%, 5% itu paling hebat itu saham. Dan orang-orang saham itu kalau panen sih dengar-dengar sampai 50 sampai 5 tahun tuh baru panen katanya. Ini tetangga saya juga main saham ada. Ya kalau sahamnya kemarin saham Elon bukannya cuan malah brebes itu. SpaceX ya. Aduh, ini bagi-bagi ya ngoceh-ngoceh santai aja ya. Wah, fear and greed-nya ini sudah berarti udah mau altcoin season ya. Mudah-mudahan lah segera terjadi. Kita berjuang bersama ya kawan ya. Pokoknya semua itu game permainan ya. Mana kemarin kan gara-gara PTC jadi kurang ajar gitu. Gara-gara PTC jadi kurang ajar ya. Nanti sebentar tak masuk ke ini dulu. Ini agak lemot ini si laptopnya. PC-nya agak ngadat juga PC-nya. Harus sudah ganti yang baru. Nanti cuan PP pembaruan apa namanya, perangkat-perangkat yang lama kita buang-buang aja, digudangin. Lemot kawan. Windows 10 juga banyak sampahnya, banyak. Udah dibuang di sini, di sini ada lagi, buang di sini ada lagi. Itu biar nggak ada sampah gimana sih ya? Dibakar tuh gimana? Sampah ada lagi. Saya itu kan tinggal market toh, bukan urusan saya. Saya harus mempelajari software juga yang bener toh. Udah lagi analisa PP, suruh mempelajari software tuh piye. Ya kan kalau tukang servis saja ini gimana ini penuh gini itu urusannya software mas.
sama ahlinya asem. Lah bapak sih bisa aja bengkel, oh gitu. Bengkel perusahaan, bengkel TV, program-program softwarenya dia nggak ngerti. Ya saya juga nggak mempelajari itu toh, tapi autodidak saja ya, kita sambil lihat-lihat YouTube itu, mbah YouTube itu ya sedikit-sedikit dari nol laptop sampai saya bisa dikatakan ya 50% tahu gitu. Membuang ini gitu ya. Kalau yang di laptop, yang di PC ini agak susah lagi ya. Jadi ganti apa ya kawan? Oke, dan kalau kita lihat juga, kita harus meyakini ya, tanda-tanda kebangkitan si altcoin season ini kan, altcoin season siap meledak. Tanda-tanda kebangkitan di tengah kondisi pasar yang suram, karena dikatakan bahwa pasar altcoin tampaknya mulai menunjukkan sinyal-sinyal ketahanan yang mengejutkan. Meskipun situasi ekonomi global masih penuh tekanan, banyak analis kripto menyoroti bahwa di tengah gejolak pasar saham dan tekanan BTC dan geopolitik global, kemarin kan si Trump tuh nggak mudeng juga, sudah dibel sama Putin nih, nuklir meledak apa ya. Pasar altcoin termasuk tahan banting di tengah ketidakpastian global. Minggu lalu pasar keuangan global kembali diterpa tekanan hebat, indeks saham utama dunia mengalami penurunan. Itu coba, indeks saham dunia aja hancur, apalagi si sahamnya Elon SpaceX kembali ke harga awal lagi. Yang beli di pucuk ya nangis ya. Jadi ini informasinya sih bahwa ini yang masuk itu betul-betul investor, bukan kayak yang kemarin banyakkan orang trade sesaat saja, karena divergensi antara kondisi fundamental yang buruk dan ketahanan harga altcoin menjadi sinyal penting bagi para analis. Biasanya titik terendah pasar terbentuk justru ketika sentimen dan data fundamental berada di titik terburuk. Ini kesempatan untuk masuk dalam beberapa hari terakhir. Meski berita negatif terus bermunculan, altcoin mampu bertahan di level support dan bahkan mencetak tertingginya high low, jadi ke bawah kemudian naik ke atas lagi. Hal ini dianggap sebagai tanda kekuatan tersembunyi di tengah tekanan pasar yang berat. Fenomena ini mengingatkan bahwa pasar kripto seringkali bergerak berlawanan dengan ekspektasi mayoritas. Orang bilang bear malah bull, dibilang bull ngipul malah bear, begitu bolak-balik kayak jelas ya. Ketika ketakutan memuncak dan semua indikator tampak suram, justru saat itulah peluang pembalikan arah mulai terbuka. Mudah-mudahan dengan funding rate negatif sinyal awal kebangkitan altcoin, katanya sih seperti itu. Salah satu indikator teknikal yang kini menjadi sorotan adalah funding rate pada beberapa altcoin. Ada Doge, ada Cardano, ada si XRP, ETH, BNB, PP, yang LTC itu bisa kalian serang, karena funding rates negatif dalam kondisi harga yang stabil atau naik biasanya menandakan bahwa pembeli spot mulai mendominasi pasar. Bahkan para spekulan dengan leverage tinggi ini merupakan bentuk tekanan beli yang lebih sehat dan berkelanjutan, karena didorong oleh permintaan real, bukan sekedar aksi spekulasi jangka pendek atau trade saja. Dengan demikian, funding rate negatif bisa menjadi sinyal awal bahwa altcoin siap untuk bangkit. Wah, jos. Mungkin itu aja sampaikan pagi ini. Nanti ketemu lagi siang atau sore, dan saya akan menikmati tidur habis subuh. Nanti sudah 3 malam. Nanti kalau sampai 4 malam nggak tidur, nanti saya terlalu sakti. Penyakit nggak terlalu sakti. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap diam. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau mengambil mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, saya hanya memberikan sebatas info yang saya tahu, kalian riset lagi. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP. Jos.